Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya masih dari harapan guru BP 9110443 2012. Ingin mempresentasikan hasil eh, seminar proposal saya yang berjudul Partisipasi Penyandang Disabilitas melalui Perencanaan Pembangunan Inklusif di Kota Padang. Sebelumnya, terima kasih kepada para penguji dan para pembimbing. Lalu selanjutnya masuk ke pokok pembahasan. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang, masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan bab kedua ada tujuan pustaka yang berisikan studi relevan, teori, skema pemikiran, definisi konsep, dan operasional. Lalu bab 3 metode penelitian ada mengenai pendekatan penelitian dan desain penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan informan, peranan peneliti, unit analisis, analisis data, dan teknik keabsahan data. Lalu kita masuk ke latar belakang. Nah, pertama saya akan membahas apa sih perencanaan itu. Jadi perencanaan itu merupakan suatu kegiatan yang diorganisir secara sadar dan berkelanjutan dalam usaha untuk memberikan alternatif yang terbaik dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Pembangunan juga merupakan suatu proses yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan sebelum diimplementasikan. Lalu, acuan pembangunan di Indonesia itu merujuk pada tujuan pembangunan global yang disebut Sustainable Development Goals atau SDGs. Berhubungan dengan hal tersebut, Bappenas menetapkan arah kebijakan dan strategi perkotaan dengan mengarah inklusivitas sesuai dengan acuan SDGs, di mana pembangunan inklusif dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, merata, dan berkelanjutan. Semua individu dan kelompok memiliki akses yang setara terhadap peluang sumber daya dan manfaat pembangunan dan menekankan partisipasi masyarakat pada proses pembangunan. Oleh karena itu, oleh karena itu dalam pembuatan perencanaan pembangunan pemerintah kota harus melibatkan masyarakat secara luas. Dengan demikian, model perencanaan pembangunan berubah dari arah top down menjadi dua arah, top down dan bottom up. Lalu model perencanaan pembangunan dua arah tersebut dikenal dengan perencanaan partisipatif. Wadah untuk mengembangkan perencanaan partisipatif tersebut adalah Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Melalui forum ini, permasalahan yang dihadapi masyarakat diidentifikasikan dan dirumuskan mulai dari tingkat desa, kelurahan, kota, kecamatan, sampai ke kota. Perencanaan partisipatif yang inklusif merupakan suatu konsep yang menitik beratkan pada partisipatif aktif setiap individu dalam masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dalam proses pengambil keputusan dan pembangunan. Maka dari itu kita membahas disabilitas. Disabilitas merupakan suatu kondisi yang menyebabkan ketidakmampuan individu dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Disabilitas dapat terjadi karena berbagai faktor secara fisik, mental, atau sensoris yang dapat dilibatkan oleh kecelakaan, penyakit, atau faktor genetik. UU nomor 8 tahun 2016 dan sudah membahas tentang disabilitas yang jadi kewajiban bagi setiap pemerintah daerah untuk mewujudkannya, termasuk diantaranya adalah akomodasi yang layak, alat bantu kesehatan, konsesi habilitasi dan rehabilitas, pelayanan publik khusus dan unit pelayanan disabilitas. Terus UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Kota Padang juga telah mendeklarasikan di tahun 2016 sebagai salah satu kota inklusif di Indonesia. Namun sampai saat ini yang paling sedikit merasakan hasil pembangunan adalah disabilitas dan belum meratanya hak-hak disabilitas yang bisa didapatkan. Dari data ini, laki-laki dengan disabilitas berjumlah 1.730 orang, perempuan dengan disabilitas 1.444 orang, dan jumlah disabilitas di Kota Padang menurut data PPKS, Forum Pelayanan Kesejahteraan Sosial Disabilitas tahun 2022 yaitu 3.174. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan inklusif di Kota Padang agar dapat memberikan akses yang sama bagi semua individu termasuk penyandang disabilitas. Lalu next, lalu masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu sejauh mana partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan di Kota Padang, dan tujuan penelitian ini adalah berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana keterlibatan partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan di Kota Padang.
Dan manfaat penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis manfaat dalam penelitian ini adalah berkontribusi bagi pengembangan teori tentang partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan inklusif. Selanjutnya, manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan di tempat. Penelitian yang relevan yaitu area tipe sosial perencanaan partisipasi pembangunan daerah, ada dari Fakri yang membahas tentang partisipasi peserta tenaga tradisional dalam program pembangunan daerah dan yang perlibatan yang disabilitas dalam pembangunan di Kabupaten Bogor. Teori teori perencanaan partisipatif di Wicaksana dan Sigiarto adalah cara yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang terbagi menjadi terfokus kepentingan masyarakat, partisipatoris, dan sinergitas. Lalu skema pemikiran saya itu ada dari SDGs nomor 16, meningkatkan masyarakat yang inklusif, UU nomor 25 tahun 2004, dan 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Lalu menurun lagi ke Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rencana pembangunan daerah, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. UU nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Peraturan Daerah Kota Padang nomor 3 tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak disabilitas. Lalu fenomenanya itu kurangnya partisipasi disabilitas dalam perencanaan pembangunan dan yang paling ini merasakan hasil pembangunan di Kota Padang adalah disabilitas. Teori perencanaan partisipatif Suhandi ini terbagi menjadi beberapa variabel yaitu terfokus kepada kepentingan masyarakat, partisipatoris, sinergitas, dan hasil dari hasil dari aspirasi itu adalah di RKPD. Dan nextnya, definisi konsep terfokus kepada kepentingan masyarakat, yaitu perencanaan pembangunan yang dilakukan untuk menemukan masalah atau kebutuhan khususnya disabilitas, yaitu partisipatoris, keterlibatan masyarakat disabilitas dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan dan mendapatkan peluang dalam memberikan semua pikiran dan tanpa dihalangi oleh kemampuan bicara, tempat, dan waktu. Terus cara mengukurnya yang pertama itu dari terfokus kepada kepentingan masyarakat khususnya penyandang disabilitas. Dengan indikatornya perencanaan pembangunan yang dilakukan untuk menemukan masalah atau kebutuhan dengan mendeskripsikan bagaimana menemukan masalah kebutuhan ini. Melalui FGD, FGD dapat digunakan untuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan membahas topik-topik yang terkait dan dengan analisis dokumen juga. Lalu ada participatory yaitu keterlibatan keterlibatan jelaskan bagaimana fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku dan sinergitas yaitu kolaboratif antara lembaga dan masyarakat. Lalu metode penelitiannya pendekatan dan deskripsi penelitian yaitu ada kualitatif deskriptif, teknik pengolahan data, ada observasi cara dokumentasi, teknik pemilihan informal, ada purpose sampling, peran penelitian sebagai instrumen atau alat penelitian, analisis lembaga berbeda dan dinas sosial Kota Padang, dan teknik analisis data peneliti adalah mix dan government reduksi data, penyaringan data, dan kesimpulan. Sekian hasil presentase saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah berikan saya. Terima kasih. Gimana sih? Eh, ih, bodoh banget.